Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Fauzan yang memaksa untuk balikan dengan Rindu ya kawan-kawan. Bahkan ketika Alia mencoba untuk menghalang-halangi Fauzan, saat itu Fauzan malah menantang Alia. Jika memang Alia tidak mau diceraikan, maka Alia harus mau jadi istri kedua. Nah, pertanyaannya, apakah Rindu mau kembali lagi bersama dengan Fauzan? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana saat itu Rindu yang terluka akibat dilempar batu oleh Maya sehingga membuat Rindu tidak bisa menjemput Ayu ke sekolah. Oleh karena hal itu, Adi pun menawarkan diri untuk menjemput Ayu, dan Rindu sudah memberitahu Ayu bahwa Ustadz Adi yang akan menjemput dirinya. Namun tiba-tiba ketika Ayu sedang menunggu di gerbang, Ayu melihat Fauzan sehingga Ayu pun langsung berlari masuk ke dalam dan bersembunyi di kamar mandi. Fauzan pun mencoba untuk mencari Ayu namun tidak ketemu, hingga pada akhirnya Fauzan malah justru melihat Adi. Di sini watak buruk Fauzan benar-benar sangat terlihat ya kawan-kawan, di mana Fauzan adalah orang yang sangat bodoh. Pantas saja selama ini Fauzan selalu dimanfaatkan oleh Denny ya kawan-kawan. Fauzan sangat mudah terprovokasi. Di sana, ego Fauzan benar-benar sangat tinggi ya kawan-kawan. Bahkan, bukannya lebih mementingkan mencari Ayu karena memang semua murid sudah keluar, namun Ayu belum juga keluar. Namun, Fauzan malah justru tetap menahan Adi ya kawan-kawan, sehingga membuat Alia berhasil untuk mengambil kesempatan ini untuk mengunci Ayu di kamar mandi. Saat itu Ayu benar-benar sangat ketakutan ya kawan-kawan, karena dirinya tidak tahu lagi harus meminta tolong pada siapa. Handphonenya mati dan juga sudah tidak ada orang di sana. Ya, meski sebelumnya Rindu, Adi dan juga Fauzan sempat mengecek CCTV, namun CCTV hanya memperlihatkan Ayu masuk ke dalam sekolahan dan tidak tahu kemana lagi perginya Ayu. Fauzan sebenarnya curiga jika Ayu terkunci di kamar mandi, namun pihak sekolah mengatakan jika kamar mandi itu memang sedang dalam perbaikan. Oleh karena hal itu, mereka pun mencari Ayu ke sepanjang jalan ya kawan-kawan. Saat itu Fauzan, Rindu dan juga Adi, mereka bertiga berpencar ya kawan-kawan untuk mencari Ayu. Sementara Ayu saat itu kedinginan di dalam toilet ya kawan-kawan. Ayu hanya bisa menangis. Dan ketika Alia mengetahui bahwa Ayu belum ketemu, Alia terlihat begitu sangat bahagia ya kawan-kawan, hingga Bu Rati pun curiga jangan-jangan Alia ada hubungannya dengan hilangnya Ayu. Rindu yang pada saat itu benar-benar sangat panik pun memberikan sebuah ide untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun hal ini belum terjadi 24 jam sehingga pihak kepolisian belum bisa memproses laporan dari Rindu. Hingga pada akhirnya saat itu Ayu menggedor-gedor pintu toilet dan meminta tolong ya kawan-kawan. Ada salah satu satpam yang memang sedang berjaga malam. Satpam itu pun mendengar suara Ayu. Saat itu satpam itu sempat ketakutan karena mengira bahwa itu adalah suara hantu. Namun
Saat itu akhirnya satpam itu memberanikan diri untuk membuka toilet tersebut ya kawan-kawan, dan ternyata satpam itu menemukan Ayu di dalam toilet. Akhirnya satpam itu pun menghubungi Rindu dan juga keluarga Ayu ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, dimana pada saat Ayu keluar dari toilet, Ayu langsung berlari dan memeluk Rindu ya kawan-kawan. Ayu benar-benar sangat senang karena dirinya bisa bertemu lagi dengan ibu kandungnya. Lalu kemudian Adi pun menggendong Ayu dan membawa Ayu pulang. Bahkan mereka pun terlihat sangat dekat dan juga sangat harmonis ya kawan-kawan. Hal itu membuat Fauzan menjadi semakin ketar-ketir. Fauzan pun semakin meradang dan akhirnya mengambil keputusan untuk kembali lagi bersama dengan Rindu. Hal ini pun tidak disetujui oleh Alia ya kawan-kawan. Alia benar-benar marah kepada Fauzan karena Alia tidak mau Fauzan kembali lagi kepada Rindu. Namun Fauzan mengatakan jika Alia tidak mau diceraikan oleh Fauzan, maka Alia harus mau jadi istri keduanya. Perkataan itu didengar oleh Denny. Denny pun benar-benar marah ya kawan-kawan, dan saat itu Denny sampai menenteng kerah baju Fauzan ya kawan-kawan. Namun Fauzan juga tidak semudah itu ditekan oleh Denny. Fauzan saat itu menyingkirkan Denny dan memilih untuk pergi dari rumah itu. Alia tak kuasa untuk menahan Fauzan di rumah itu ya kawan-kawan, karena Fauzan sudah benar-benar ingin kembali kepada Ayu. Ya, alasan Fauzan ingin balikan dengan Rindu itu karena Fauzan tidak mau jika nantinya Ayu hidup bahagia bersama dengan Rindu dan Adi, sedangkan Fauzan hidup dalam penderitaan dan juga kesepian ya kawan-kawan. Namun Mimin sangat yakin sekeras apapun usaha Fauzan untuk mengajak Rindu balikan, Rindu tidak akan pernah mau kembali lagi bersama dengan Fauzan ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, semoga saja nantinya Fauzan bisa merasakan rasanya dicampakkan, ditolak berkali-kali, dan rasanya kehilangan seorang anak yang telah Fauzan besarkan selama ini ya kawan-kawan. Apa yang dilakukan oleh Fauzan kepada Rindu dulu itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang terjadi kepada Fauzan saat ini. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi Fauzan agar Fauzan bisa lebih cerdas lagi ya kawan-kawan dalam menanggapi sebuah permasalahan. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.